Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujatus Safitri, NIM D400190009 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Langsung saja saya mulai. Untuk ketentuannya sendiri, yaitu part 1, sesuai kondisi pada tabel. Nah, ini tuh sesuai NIM saya, yaitu jadi nanti part 1 itu 25% dan part 2 75%. Kemudian untuk resistor filter 1 49 kilo ohm dan resistor filter 2 1900 kilo ohm. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu ada kapasitor, resistor, diode, transistor 2M3055, potensio HB, IC LM741, power atau biasanya DC atau VCC yaitu sebesar 15 volt dan main 15 volt. Ada ground dan alatnya ada sinyal generator, osiloskop, kemudian ada AC voltmeter. Yang selanjutnya yaitu ada dasar teori dan prinsip kerja rangkaian. Mungkin untuk prinsip kerja rangkaiannya nanti saya langsung jelaskan pada simulasi IC-nya. Yang pertama yaitu rangkaian komparator. Karena rangkaian ini terdiri dari 3 buah gabungan rangkaian, yaitu ada rangkaian komparator, rangkaian penguat daya kelas A, dan rangkaian filter aktif BPF atau band pass filter. Yang pertama yaitu rangkaian komparator. Komparator adalah komponen elektronik yang berfungsi membandingkan dua nilai, kemudian memberikan hasilnya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Komparator bisa dibuat dari konfigurasi open loop OP amplifier. Jika kedua input pada OP AMP pada kondisi open loop, maka OP AMP akan membandingkan kedua saluran input tersebut. Hasil komparasi dua tegangan pada saluran masukan akan menghasilkan tegangan saluran positif atau saturasi negatif. Yang selanjutnya yaitu ada penguat daya. Penguat daya secara harfiah diartikan dengan sistem yang membuat jadi kuat. Dalam bidang elektronika, penguat adalah sistem yang memperbesar dan menguatkan amplitude sinyal input. Penguat daya yaitu penguat yang menguatkan daya dari sinyal masukan. Pada kenyataannya, semua penguat adalah penguat daya karena tegangan tidak akan ada tanpa adanya daya, kecuali jika impedansinya tak terhingga. Kemudian, penguat daya kelas A sendiri itu adalah penguat yang titik kerja efektifnya setengah dari tegangan VCC penguat. Untuk bekerja, penguat daya kelas A memerlukan bias awal yang menyebabkan penguat dalam kondisi siap untuk menerima sinyal. Karena hal itu, maka penguat daya kelas A menjadi penguat dengan efisiensi terendah, namun dengan tingkat distorsi atau cacat sinyal terkecil. Titik kerja diatur agar seluruh fase sinyal input diatur sedemikian rupa sehingga seluruh fase arus output selalu mengalir. Kemudian penguat ini beroperasi pada daerah linear. Yang ketiga yaitu filter aktif. Filter aktif merupakan filter pasif yang diberi tambahan penguat berupa komponen aktif seperti transistor atau OP AMP. Dengan menggunakan penguat, nilai sinyal masukan akan dapat dipertahankan hingga menuju keluaran. Nah, filter aktif yang digunakan pada rangkaian ini yaitu BPF atau band pass filter adalah filter yang akan meloloskan sinyal pada range frekuensi di atas frekuensi di bawah dan di bawah frekuensi batas atas atau FH.
dalam BPF ini dikenal dua jenis rangkaian bandpass filter, yaitu bandpass filter bidang lebar dan bandpass filter bidang sempit. Untuk membedakan kedua rangkaian ini, yaitu dengan melihat mulai dari figure of merit atau FOM atau faktor kualitas, biasanya disimbolkan dengan K. Yang pertama, bila K kurang dari 10, maka digolongkan sebagai BPF bidang lebar. Sedangkan bila K lebih dari 10, maka digolongkan sebagai BPF bidang sempit. Kemudian untuk gambar rangkaiannya sendiri yaitu seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan untuk low saya 25% dan height-nya 75%. Dan untuk A-nya yaitu 9 sesuai dengan min saya. Rangkaiannya ada 3 yaitu pertama tadi komparator, kemudian ada penguat daya kelas A dan kemudian filter aktif BPF. Yang selanjutnya yaitu ada gambar gelombang. Nah, untuk gambar gelombang sendiri ada 4 gelombang, artinya semua channel A, B, C, D mengeluarkan gelombang. Nanti akan saya jelaskan langsung pada simulasinya. Langsung saja kita simulasikan untuk percobaan yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada rangkaian komparator. Saya akan menjelaskan prinsip kerjanya. Untuk IC LM-nya dulu. Pada IC LM741 ini ada kaki 2 dan 3 yaitu sebagai inputan dan kaki 7 dan 4 sebagai sumber tegangan, yang mana kaki 7 menuju ke VCC atau power dan kemudian kaki 4 tersambung ke ground. Kemudian untuk kaki 1 dan 5 tidak terhubung atau tidak mempunyai sambungan, serta kaki 6 akan menuju ke diode. Kemudian VCC di sini besarnya adalah 15 volt. Pada saat nilai nilai potensiometer ini adalah 50%, maka 50% atau standing, maka akan meloloskan tegangan yang stabil ke arah diode. Dan nilai tegangannya di AC konverter ini bisa naik turun, itu dikarenakan oleh sinyal generator pada rangkaian komparator ini yang mengalami kebocoran sinyal AC. Jadi nilai tegangannya bisa tidak stabil. Kemudian yang kedua ada rangkaian penguat daya, yaitu penguat daya kelas A. Nah, di bagian sini ada penguat daya kelas A. Nah, pada rangkaian ini resistor berfungsi sebagai beban, yaitu ada 4 resistor. Keluaran arus dan tegangan input diambil dari kaki generator bagian positif, sedangkan keluaran arus dan tegangan output diambil dari kaki sinyal generator bagian negatif. Rangkaian ini sudah dibuatkan dan dapat meloloskan tegangan. Dan untuk port 1 ini diatur 25% karena sesuai ini saya. Dan nanti untuk hasil keluarannya tuh pasti berbentuk sinus sempurna, kebanyakan seperti itu. Dan penguat kelas A ini hanya memerlukan bias awal yang menyebabkan penguatan dalam kondisi siap untuk menerima sinyal. Oleh sebab itu, penguat kelas A ini merupakan rangkaian yang memiliki efisiensi terendah dengan tingkat distorsi atau cacat terkecil. Kemudian untuk rangkaian yang ketiga, yaitu ada
rangkaian filter aktif, tepatnya bandpass filter. Nah, untuk rangkaian ini C-fil 1 atau kapasitor filter 1 dan R-fil 1 atau resistor filter 1 berfungsi sebagai filter, yaitu high pass filter, dan low pass filternya terletak pada resistor filter 1 ini dan kapasitor filter 2 yang berfungsi untuk menghambat tegangan. Kemudian saat frekuensi mendekati cut off, nanti gelombangnya akan dikuatkan dan bentuknya akan menyerupai sinus. Pada rangkaian ini, frekuensi bernilai 500 Hz sampai 10.000 Hz dan gelombangnya sudah dikuatkan. Langsung saja masuk ke simulasinya, akan saya run. Nah, di sini tadi pot 2 bernilai 75% dan pot 1 25% sesuai dengan ketentuan yang saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk gelombang 1, untuk gelombang A atau gelombang 1 itu bentuk gelombangnya tidak sempurna dan tidak keluar bahkan, tapi jika kita kecilkan besarannya, gelombangnya keluar namun tidak berbentuk sinus sempurna, melainkan pada ujung gunungnya berbentuk kotak. Itu disebabkan karena pot 1 diatur low. Artinya apabila pot 1 tidak diatur di atas 50%, maka bentuk gelombangnya itu tidak akan berbentuk sinus sempurna. Kemudian pada gelombang kedua berbentuk sinus sempurna, dikarenakan ada pengaruh juga dari potensiometer 2, yaitu 75%. Jadi bentuk gelombangnya itu bisa berbentuk sinus sempurna. Kemudian yang channel 3 yaitu penguat daya kelas A, bentuk gelombangnya tidak bisa sinus sempurna juga karena menguatkan channel A. Karena seperti ini bentuk gelombangnya hampir sama ya dengan channel A, karena faktor dari pot 2 yang diatur dalam keadaan high yang menyebabkan channel 3 atau channel C memiliki penguatan yang cukup tinggi. Kemudian bentuk gelombang channel D ini bisa sama jadi dengan channel D karena mendapatkan pengaruh dari rangkaian filter aktif juga, dan bentuknya juga bisa melebihi channel D. Kemudian ketika frekuensi melebihi cut off, bentuk gelombang channel C dan D tidak jauh berbeda, bahkan channel C lebih kuat dibandingkan channel D, dan sangat terlihat bentuk gelombangnya sama, namun yang channel D hampir menyerupai sinus sempurna tetapi agak miring ke arah ke kanan, jika channel C bentuknya hampir mirip lebih ke channel A. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.